Menpora sebut PSSI sudah serahkan berkas dari salah satu pemain keturunan. Siapakah dia? Kiper Timnas Indonesia Martin Paes bocorkan kekuatan utama Cina. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, memberikan analisa terkait kekuatan Cina. Indonesia dan Cina akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni mendatang. Bagi skuad Garuda, tambahan 3 poin akan membuat mereka membuka jalan ke Piala Dunia atau setidaknya mengamankan satu tempat di putaran keempat. Namun, Cina bukan lawan yang mudah dikalahkan apalagi Indonesia sebelumnya tumbang dengan skor 2-1 saat bermain tandang. Martin Paes menjelaskan, salah satu kekuatan Cina adalah di sektor pertahanan menurutnya, ini yang membuat mereka kesulitan untuk mencetak gol di sana. Hal tersebut menjadi pelajaran berharga dan mereka berharap bisa tampil lebih baik karena sudah ada perbaikan di sektor depan. Mereka sangat solid untuk pertahanan blok rendah yang tidak mudah dieksploitasi, kata Martin Paes. Selanjutnya, skema bola mati milik tim berjuluk The Dragons juga cukup menyulitkan Indonesia. Kondisi tersebut yang membuat mereka kalah pada pertandingan sebelumnya. Dengan waktu yang panjang, Indonesia memiliki kesempatan untuk mempersiapkan tim dengan baik. Kemudian mereka sangat berbahaya pada bola mati dan berbahaya pada transisi. Itulah yang menyebabkan kami kalah dalam pertandingan di sana, ujarnya. Paes mengingatkan agar skuad Garuda tidak memandang remeh Cina. Dia melihat bahwa tim lawan memiliki potensi untuk memberikan kesulitan meski bermain tandang. Tentunya, Patrick Kluivert dan timnya sudah melihat solusi untuk masalah ini dan 3 poin harus mereka perjuangkan. Kita tidak boleh meremehkan mereka untuk mendapatkan hasil yang bagus di sana. Kemudian melihat apa yang terjadi, ujarnya. Sementara itu, 2 pemain timnas Indonesia dipastikan absen saat melawan Cina. Paes dan Marcelino Ferdinand tidak bisa dipasang oleh pelatih Patrick Kluivert. Mereka sama-sama mendapatkan hukuman akumulasi kartu kuning karena sudah mengantongi 2 kartu. Hal ini tentu akan membuat Patrick harus segera menemukan komposisi terbaiknya. Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Martin Paes mengungkap sebuah hal kocak saat pertama kali bergabung dengan skuad Garuda. Sebagai bentuk perkenalan, ia mengaku diminta rekan setimnya Sandy Walsh melakukan hal yang tak biasa orang-orang Eropa perbuat. Martin Paes memang dekat dengan Sandy Walsh. Bahkan, saat pertama kali merapat ke timnas Indonesia, keduanya ditempatkan dalam satu kamar. Keduanya baru pertama kali bertemu di Arab Saudi ketika timnas Indonesia akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Diakui oleh Martin Paes, Sandy Walsh banyak membantunya mengenalkan banyak hal. Dari mulai berkomunikasi dengan pemain-pemain hingga berbahasa Indonesia. Tidak sampai di situ, Sandy Walsh juga mengenalkan beberapa hal yang biasa dilakukan orang Indonesia, tapi tidak di Eropa. Hal inilah yang disuruh Martin Paes buat melakukannya. Bukan cuma Martin Paes, setiap pemain keturunan yang bergabung ke timnas Indonesia juga diminta melakukannya. Itu adalah berjongkok seperti orang buang air. Sandy akan menghitung seberapa lama pemain bertahan ketika berjongkok. Bagi orang Eropa, tentu hal ini tidak biasa. Nah, Martin Paes dan Sandy Walsh kemungkinan akan kembali berjumpa pada Juni mendatang. Ini karena skuad Garuda akan melakoni laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadapi laga penentuan, Ula Romeni berambisi bahwa timnas Indonesia menang atas Cina di GBK. Penyerang berdarah Medan, Ula Romeni berambisi bahwa timnas Indonesia menang atas Cina dalam laga kandang terakhir lawan Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berduel lawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini jadi 2 laga penentu skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari usai lawan Cina, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang. Tim asuhan Patrick Kluivert masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bisa lolos langsung ke putaran final melalui ronde ketiga. Laga lawan Cina jadi pertandingan terakhir skuad Garuda di kandang sendiri. Tentu, bermain di kandang sendiri harus bisa dimanfaatkan maksimal oleh skuad Garuda. Dirinya merasa terhormat membela lambang Garuda di dada. Striker berdarah Medan tersebut ingin bermain di Jakarta lagi. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi, ujar Ula Romeni. Ula Romeni optimistis mampu membawa timnas Indonesia raih kemenangan atas Cina.
Penyerang Oxford United tersebut dalam semangat tinggi menuju laga lawan Cina di GBK. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri, ujar Ula Romeni. Dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, lanjutnya. Ula Romeni bersemangat menyambut supporter yang telah memberi kekuatan tersendiri. Dirinya ingin supporter bisa mengulang atmosfer fantastis saat pertandingan lawan Bahrain di GBK. Penyerang 24 tahun tersebut berjanji bakal bermain lebih percaya diri dan tidak mengecewakan supporter. Dukungan kalian, penggemar, di pertandingan sebelumnya sangat luar biasa dan benar-benar memberi kami kekuatan, ujarnya. Kami sangat menghargainya. Kami akan bermain dengan penuh percaya diri dan tidak akan mengecewakan kalian. Mari kita ulangi atmosfer hebat seperti saat melawan Bahrain, pungkas pria keturunan Medan, Sumatera Utara tersebut. Di sisi lain dua pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni mendapatkan penghargaan di Oxford United. Divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris menyisakan 1 pertandingan lagi. Oxford United dipastikan terhindar dari degradasi untuk musim ini. Tim asuhan Gary Rowett berada di posisi ke-17 klasemen dengan perolehan 52 poin. Perolehan angka klub berjuluk DAS ini tak bisa dikejar oleh tim yang berada di zona degradasi. Atas pencapaian lolos dari jurang degradasi, Oxford United mengadakan acara. Nah, 2 pemain timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni ikut hadir. Menariknya 2 penggawa skuad Garuda tersebut juga mendapatkan penghargaan. Apresiasi tersebut diberikan karena pengaruh kedua pemain timnas Indonesia bisa mendatangkan engagement di akun media sosial klub. Ula Romeni kemudian memberikan respons terkait penghargaan ini karena efek netizen Indonesia. Gelandang 20 tahun tersebut juga berterima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan. Adapun Instagram Oxford United mendapatkan lonjakan followers karena diperkuat pemain timnas Indonesia. Sejauh ini, Instagram klub berjuluk The Yellow itu sudah mencapai 329.000 pengikut. Menariknya di laga terakhir Oxford United, Ula Romeni dan Marcelino akan mendapatkan kesempatan. Oxford United bakal menghadapi Swansea City pada Sabtu, 3 Mei 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan, Pascal Struijk merupakan nama yang paling diinginkan supporter timnas untuk bisa membela skuad Garuda. PSSI pun masih berusaha untuk membujuknya. Pascal Struijk bisa dibilang pemain keturunan grade A, sebab sang pemain telah mentas di liga teratas di Inggris serta punya kualitas apik. Walau sudah dibujuk untuk membela skuad Garuda, nyatanya pemain tersebut masih enggan. Hal ini diungkapkan oleh Arya Sinulinga yang merupakan anggota Exco PSSI. Timnas Indonesia sangat ingin Pascal Struijk untuk membela timnas, ucap Arya dikutip dari YouTube miliknya Arya Sinulinga. Namun, pemain tersebut sampai saat ini belum mengatakan yes kepada kita, jadi persoalannya bukan di kita, tapi ada di pemain tersebut, imbuhnya. Meski demikian, Arya menyebutkan PSSI belum menyerah untuk membujuknya untuk dinaturalisasi. Bahkan federasi sudah punya sosok khusus untuk menggoda pemain itu. Tinggal sekarang dengan Pak Erik sebagai ketum PSSI lewat networking beliau bisa menggoda pemain tersebut, yaitu harapan kita bersama, ujar Arya lagi. Tapi ada bocoran yang saya dapat memang ada tugas yang diberikan oleh federasi untuk terus mendekati Pascal Struijk sampai mereka ingin bela Indonesia, tukasnya. Jadi rebutan, timnas Indonesia disebut-sebut bakal hadapi Rusia, Malaysia, Uzbekistan, hingga Kazakhstan. Timnas Indonesia mendapatkan banyak tawaran untuk beruji coba pada September 2025. Salah satu negara yang bakal menantang skuad Garuda adalah Rusia. Kabar tersebut disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov. Pertandingan timnas Indonesia versus Rusia kemungkinan bakal digelar pada September 2025. Memang, pada bulan September kita memiliki waktu yang memungkinkan untuk menggelar pertandingan antar tim nasional kita, ujar Tolchenov dilansir dari RIA Novosti. Itu tergantung pada jadwal kualifikasi turnamen internasional. Pada bulan Juni dan September, Indonesia memiliki waktu khusus untuk pertandingan persahabatan internasional seperti itu. Pada bulan Juni, Indonesia masih berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia, kata diplomat itu. Di mana laga bakal digelar? Sergei Tolchenov mengaku bahwa kedua negara siap menjadi tuan rumah uji coba tersebut. Timnas Indonesia dan Rusia berpeluang bakal mengundang negara lain untuk membentuk turnamen mini. Sergei menyebut Malaysia sebagai salah satu negara yang berpeluang diundang untuk mengikuti turnamen mini. Pihaknya mengaku Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menyambut baik tawaran Rusia untuk menggelar uji coba internasional.
Pertandingan itu sendiri dapat diadakan di Rusia atau di Indonesia, ujar Sergei Tolchenov. Ada ide lain yang diutarakan, bahkan memungkinkan untuk menyelenggarakan turnamen kecil, mengundang beberapa tim nasional lagi ke sini, misalnya, Malaysia. Jadi, ketika tim kami tiba di sini, mereka dapat memainkan beberapa pertandingan. Pada prinsipnya, ada kesiapan dari pihak Indonesia, mereka sebenarnya tidak menentangnya, mereka juga tertarik dengan ini. Kami sedang berdiskusi dan sangat berharap sesuatu akan berhasil pada bulan September, tambah Tolchenov. RIA Novosti juga mengabarkan bahwa bukan hanya timnas Indonesia senior yang bakal jadi lawan uji coba Rusia. Rusia juga menawarkan timnas Indonesia untuk melakukan uji coba dengan 3 level kelompok usia, yaitu senior, U21, dan U17. RIA Novosti menyebut laga uji coba timnas Indonesia versus Rusia paling memungkinkan terjadi di level usia 17 tahun. Timnas U17 Indonesia saat ini diasuh oleh Nova Arianto dan laga lawan Rusia bisa jadi peluang bagus untuk mempersiapkan tim menuju Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, saat ini ada 3 opsi lawan Rusia di pertandingan tersebut, yakni tim nasional Indonesia, timnas junior yang pemainnya berusia di bawah 21 tahun, dan opsi yang paling mungkin adalah junior yang berusia di bawah 17 tahun. Tulis RIA Novosti. Akun Twitter VCOF Rusia menyebut bahwa timnas Indonesia bakal menantang Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia. Kami telah menerima informasi bahwa timnas Indonesia berencana untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan timnas Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia selama jeda internasional pada bulan September 2025, tulis akun Twitter VCOF Rusia. Media Malaysia, Makan Bola ikut menyoroti proses naturalisasi Givay Roreat ke tim nasional, Timnas Indonesia. Makan Bola menyebut Givay Roreat akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Diberitakan sebelumnya, akun Instagram, Garuda Mendunia sudah mengonfirmasi kemungkinan pemain Feyenoord itu untuk membela timnas Indonesia. Saat ini, rumor Givay Roreat untuk dinaturalisasi terus ramai dibicarakan. Makan Bola yang juga mendengar kabar tersebut langsung menyoroti potensi sang pemain. Makan Bola menyebut, Givay Roreat akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa yang akan datang. Pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, termasuk di bek kanan dan juga bek tengah ini pasti akan menjadi aset berharga bagi Indonesia, tulis Makan Bola dalam situs resminya. Pemain yang masih berusia 18 tahun sudah memiliki tempat utama di Feyenoord, klub kasta tertinggi Liga Belanda, ujar Makan Bola. Jika sang pemain sudah resmi menjadi bagian dari skuad Indonesia, maka ini akan menjadi ancaman bagi negara-negara di ASEAN bahkan di Asia, tegas Makan Bola. Givay Roreat sendiri merupakan pemain yang beroperasi sebagai bek sayap, tepatnya di sisi kanan pertahanan. Kini, ia berstatus sebagai pemain Feyenoord, klub yang bertarung di divisi utama Liga Belanda. Sejauh ini, Givay Roreat sudah mencatatkan 27 assist dari 22 penampilannya bersama Feyenoord. Givay Roreat pun menambah daftar pemain keturunan yang kemungkinan akan bermain untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, ada nama Pascal Struijk, Miliano Jonathan dan Tristan Goejer yang dirumorkan akan bergabung dengan skuad Garuda. Namun, PSSI masih mengurus sejumlah dokumen kelengkapan sebelum semuanya resmi bergabung. Media Belanda, Voetboom prediksi 3 calon pemain naturalisasi tambahan timnas Indonesia pada Juni 2025. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk memperkuat skuadnya dengan menargetkan 3 pemain naturalisasi tambahan yang diharapkan dapat bergabung pada Juni 2025. Salah satu nama yang disebut media Belanda tersebut adalah Miliano Jonathans, pemain muda berbakat asal Belanda yang kini membela FC Utrecht. Miliano Jonathans, yang lahir di Arnhem pada 5 April 2004, merupakan gelandang serang atau sayap kanan yang memiliki kemampuan teknis dan visi permainan yang baik. Setelah meniti karir di Vitesse, ia kini bermain untuk FC Utrecht dan Jong Utrecht. Pada musim 2024-2025, Jonathans tampil dalam 10 pertandingan di Eerste Divisie, mencetak 6 gol dan 2 assist. Dengan harga pasar sekitar 8,69 miliar rupiah, Jonathans menjadi salah satu pemain muda yang menarik perhatian pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kemampuannya bermain di berbagai posisi lini serang membuatnya menjadi opsi strategis untuk memperkuat skuad Garuda. Kemudian ada Jayden Oosterwolde, bek kiri asal Belanda yang kini bermain untuk Fenerbahce, juga masuk dalam radar PSSI sebagai calon pemain naturalisasi. Meskipun proses naturalisasinya belum final, Oosterwolde memiliki potensi untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Yang terakhir yaitu Tristan Goejer, bek tengah asal Belanda yang saat ini bermain untuk PSV Zwolle, juga menjadi incaran PSSI.
Dengan postur tubuh yang ideal dan kemampuan bertahan yang solid, Goijer diharapkan dapat menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Beredar kabar bahwa 3 pemain yang memiliki darah Indonesia akan menjalani proses naturalisasi agar bisa bermain di bulan Juni mendatang, tulis Football. 3 nama tersebut adalah Miliano Jonathan, Tristan Goijer dan Jayden Oosterwolde. Lanjutnya, jika 3 pemain tersebut berhasil dinaturalisasi, maka skuad timnas Indonesia akan semakin kuat, terang Football. Media asal Italia menyoroti kebijakan naturalisasi timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sorotan tersebut datang dari media asal Italia, Sportling News. Sejak Patrick Kluivert resmi menjadi juru taktik timnas Indonesia, kebijakan naturalisasi tetap digeber untuk mendorong prestasi yang lebih baik. Namun berbeda dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Patrick Kluivert memilih mencari nama-nama pemain keturunan yang tampil di liga-liga top Eropa. Kebutuhan akan naturalisasi ini didorong oleh turnamen terdekat yang sedang diikuti oleh timnas Indonesia. Kluivert percaya bahwa timnas Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia melalui jalur naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert percaya bahwa pemain-pemain naturalisasi Eropa sangat penting untuk mempersempit kesenjangan dengan tim-tim besar di Asia, tulis laporan Sportling News. Padahal, jika melihat roster timnas Indonesia yang saat ini diasuh pelatih Patrick, terlihat jumlah pemain naturalisasi yang cukup banyak, lanjutnya. Menurut media asal Italia tersebut, Patrick Kluivert memilih untuk berburu pemain berdarah Indonesia dengan resiko minimal dibandingkan Cina yang mendatangkan banyak pemain bergaji mahal untuk bisa membela timnas. Coach Patrick berusaha semaksimal mungkin memperkuat kemampuan tim dengan terbang langsung ke wilayah tersebut dan membujuk para pemain tersebut agar bisa bermain sebagai anggota timnas Indonesia, tulis Sportling News. Media asal Italia tersebut melaporkan bahwa ada nama pemain berdarah Belanda yang bakal memperpanjang daftar pemain naturalisasi pada era Patrick Kluivert. Kedepannya, pelatih Patrick berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, papar Sportling News. Pelatih Patrick saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan pemain keturunan berusia 25 tahun, Pascal Struijk, yang bermain untuk klub Inggris, Leeds United, lanjutnya. Dan bek kanan, Devin Nerens yang bermain untuk AS Roma, ke tim nasional, terangnya. Namun itu masih tahap awal, semua tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah sang pemain mau atau tidak, tutup media asal Italia tersebut. Pelatih baru timnas Malaysia, Peter Klamovski, membuat pernyataan yang cukup mengejutkan soal program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. PSSI memang tengah gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan sebagai upaya memperkuat skuad dalam perjuangannya untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Peter Klamovski, menyebut proyek naturalisasi pemain yang dilakukan Indonesia tidak bermakna dan tidak relevan baginya. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, jadi saya tidak akan berbicara soal itu. Program itu tidak relevan bagi saya, kata Klamovski seperti dikutip dari akun Instagram Indonesian Football News. Pernyataan ini muncul saat Klamovski ditanya media soal pandangannya terhadap kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Karena menurutnya tidak bermakna apa-apa, ia juga berkomentar banyak soal itu. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia sudah berhasil menaturalisasi pemain diaspora yang bermain di Eropa seperti Jai Idzes, Mes Hilgers, Martin Paes, Kevin Dix, dan masih banyak lagi. Terbaru, PSSI telah menaturalisasi 3 pemain keturunan yaitu Ula Romeni, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI ini dinilai efektif dalam meningkatkan performa timnas Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari hasil positif di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round ketiga. Meski tidak lolos otomatis, namun timnas Garuda memiliki peluang ke Piala Dunia meski dengan melalui putaran keempat terlebih dulu. Pernyataan Klamovski langsung mendapat banyak reaksi dari penggemar sepak bola di Indonesia. Ada yang menganggap komentarnya sebagai sindiran, ada juga yang menilainya sebagai pendapat biasa karena setiap pelatih tentu punya strategi sendiri. Dalam beberapa pernyataan sebelumnya juga menyebutkan bahwa ia memiliki kepercayaan pada potensi pemain lokal. Ia juga mengakui bahwa saat ini timnas Malaysia belum berada pada level elit Asia. Namun dengan kerja keras dan dedikasi, Klamovski percaya prestasi timnas bisa ditingkatkan dengan bertahap. Saya melihat ada potensi besar di sepak bola Malaysia, namun, kita harus rendah hati dan menyadari bahwa kita masih jauh dari level tertinggi sepak bola Asia, ucapnya. Tapi, dengan kerja keras dan komitmen, kita bisa terus melangkah maju. Lanjut pelatih berusia 45 tahun itu. Malaysia sendiri juga pernah menggunakan pemain naturalisasi. Namun di era Klamovski,
tampaknya mereka lebih memilih fokus pada pengembangan pemain lokal. Tim nasional sepak bola Cina akan meladeni tuan rumah timnas Indonesia pada laga ke-9 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Media Cina mengamati perkembangan terbaru di kubu timnas Indonesia, termasuk kemungkinan bergabung Pascal Struijk yang sedang menjadi pembicaraan. Pascal Struijk memiliki garis keturunan Indonesia melalui kakek dan neneknya dari pihak ibu yang lahir di Hindia Belanda, Indonesia saat itu. Kakeknya, Peter W. Muller, diketahui berasal dari Surabaya. Bek tengah berusia 25 tahun yang bermain untuk Leeds United, tim divisi Championship yang telah resmi promosi ke Premier League musim depan. Media Cina, 163 yang tayang Kamis, 1 Mei 2025, memuat artikel tentang sosok Pascal Struijk yang berpotensi membawa mimpi buruk bagi tim asuhan Branko Ivankovic. Sesaat timnas Cina harus berjuang mati-matian mengamankan kemenangan di Jakarta dan menjamu Bahrain Juni nanti, kabar akan bergabungnya Pascal Struijk akan semakin menambah penderitaan bagi tim berjulukan The Dragon. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang, dan impian tim Cina untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi. Pascal Struijk telah menerima undangan untuk dinaturalisasi. Paling cepat pada bulan Juni tahun ini, ia akan dapat mengenakan kostum tim nasional Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang, isi pemberitaan media tersebut. Sebelumnya, impian Struijk adalah bermain untuk Belanda, membuatnya menolak undangan membela tim Indonesia. Sayangnya, sepak bola Belanda benar-benar penuh dengan bakat. Di lini belakang, mereka tidak hanya memiliki andalan seperti Virgil van Dijk, tetapi juga bintang-bintang yang sedang naik daun seperti Van Heijk dan De Ligt. Karena itu, Struijk, yang dijuluki Van Dijk kecil, sulit mewujudkan impian membela The Oranye. Struijk bisa saja berubah pikiran setelah menyadari bahwa ia tidak memiliki harapan untuk dipilih masuk tim Belanda dalam jangka pendek. Sang pemain pun disebut menerima undangan dari pelatih baru Indonesia, Patrick Kluivert, dan setuju untuk bermain untuk tim Indonesia. Jika Struijk berhasil dinaturalisasi, akan lebih sulit bagi tim Cina untuk mengalahkan timnas Indonesia. Cina butuh keajaiban jika ingin masuk ke putaran keempat atau playoff. Lanjut dalam naskah artikel itu. Di sisi lain pekerjaan proses naturalisasi Struijk juga tidak mudah. Jika setuju untuk dinaturalisasi, ia akan menghadapi prosedur yang sangat rumit dan ini akan menjadi misteri besar. Pungkas pemberitaan 163. Pemain keturunan Indonesia, Givhairo Reat, mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh pihak PSSI terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Kabar ini tentu membuat publik tanah air kembali berharap akan kehadiran pemain berdarah Indonesia lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Namun sayangnya, Givhairo mengaku bahwa saat ini fokusnya masih tertuju pada timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Givhairo menyebutkan bahwa bukan hanya Indonesia yang menghubunginya, tetapi juga timnas Suriname. Kedua negara tersebut memang memiliki keterkaitan darah dengan sang pemain. Namun, meski sudah mendapat 2 ajakan resmi, Givhairo menegaskan bahwa saat ini membela negara lain belum masuk dalam agendanya. Mereka meminta saya membela Indonesia. Selain itu, timnas Suriname juga meminta hal yang sama kepada saya, ujar Givhairo. Pemain yang kini memperkuat Feyenoord di Liga Belanda itu tidak menutup pintu secara permanen. Ia memilih untuk menunda keputusannya dan belum memberikan jawaban kepada Indonesia maupun Suriname. Givhairo secara terbuka mengungkapkan bahwa saat ini satu-satunya fokusnya adalah untuk menembus skuad utama timnas Belanda. Ia merasa bahwa potensi dan karirnya di Eropa masih bisa berkembang, dan membela Belanda merupakan target utamanya sebagai pesepak bola profesional. Saya hanya ingin Belanda, itulah tujuan saya, namun jika takdir berkata lain, apa boleh buat, tegas Givhairo. PSSI dalam beberapa tahun terakhir memang aktif menjaring pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Kini, nama Givhairo Reat muncul sebagai target berikutnya. Dengan posisinya sebagai bek kiri yang bermain di level tinggi bersama Feyenoord, Givhairo tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat berharga bagi tim Garuda. Apalagi, Indonesia masih terus membangun skuad kompetitif untuk menghadapi berbagai agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Namun, pernyataan Givhairo yang menunda dan tidak menolak sepenuhnya membuka celah bagi PSSI untuk terus melakukan pendekatan. Bisa jadi, jika nanti peluang membela Belanda tertutup atau tidak berjalan sesuai harapan, pintu ke timnas Indonesia bisa kembali menjadi opsi realistis bagi sang pemain. Givhairo Reat memang belum bersedia membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Namun, pernyataannya yang tidak menutup pintu sepenuhnya bisa menjadi harapan bagi para pendukung tim Garuda. PSSI perlu bersabar dan terus menjalin komunikasi yang baik, sembari mengikuti perkembangan karir Givhairo di Eropa. Bagi publik Indonesia, ini bukan akhir, tapi mungkin awal dari proses panjang.
Selama semangat dan niat baik untuk membangun timnas terus ada, peluang untuk melihat Givairo mengenakan seragam merah putih bisa saja menjadi kenyataan suatu hari nanti. Pemain naturalisasi kini lekat dengan timnas Indonesia usai banyak pemain keturunan yang membela merah putih. Skuad asuhan Patrick Kluivert bahkan menjadi pantauan bagi negara pesaing termasuk Malaysia. Meski belum dikonfirmasi oleh PSSI, media Malaysia, Makan Bola menyoroti nama baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin lebar, PSSI dan Patrick Kluivert berencana menambah pemain di timnas Indonesia. Pemain itu berdarah Indonesia dan tumbuh besar di Eropa, tulis Makan Bola. Pemain yang dikaitkan adalah pemain AS Roma. Devin Renz berusia 22 tahun ini memang mengakui diajak berdiskusi dengan PSSI. Devin Renz pemain profesional di Serie A bersama AS Roma. Jika setuju dinaturalisasi, maka berusia 22 tahun itu akan menjadi tambahan kualitas di lini belakang, tulis laporan tersebut. Kini skuad Garuda diisi pemain-pemain berkelas yang bermain di liga-liga top Eropa, lanjutnya. Ini tentu ancaman nyata untuk negara-negara di ASEAN, tak terkecuali Malaysia. Sekarang level Indonesia sudah berada jauh di atas kita. Malaysia, tulis Makan Bola.